Langsung berani memfranchising kepada pihak ketiga, Betul, Pak. karena nggak punya duit, Pak. Waktu zaman bubble tea itu masuk mulai ke kopi, apakah namanya sudah pakai jiwa? Belum. Dia kebetulan partner saya happy banget dengar nama itu. Janji jiwa. Kalau kita buat sesuatu, harus ada unique selling point-nya. Ya. Nggak mungkin kita ngelakuin sesuatu yang sama aja kayak yang lain. Kita punya gudang, itu punya gudang dikerjain orang, udah pernah. Dikomplain orang udah pernah. Pasti. Kok Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, tamu kita kali ini adalah Pak Billy Kurniawan. Selamat sore Pak Billy. sore, Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami berbincang-bincang dengan Pak Billy, Pak. Dalam presentasi mungkin Pak Billy bisa nanti jelaskan kepada kami lebih jauh tentang Jiwa Group, Pak ya. Saya panggilnya Jiwa Group. Ya. Nah, Pak Billy adalah CEO dan founder dari Jiwa Group itu sendiri, ya Pak ya? Betul. Pak Billy seorang anak muda yang kita lihat telah berhasil membuat Jiwa Group sampai per hari ini begitu besar, Pak. Kalau menurut pandangan publik gitu, Pak. Sesuatu yang memang membuat kita sangat bangga. Kopi Indonesia yang mempunyai begitu banyak outlet, begitu banyak menginspirasi sebetulnya bagi kalangan-kalangan muda gitu Pak Billy. Tapi sebelum kita lebih jauh berbincang tentang Jiwa Group itu sendiri, kok apa-apa produknya, mungkin Pak Billy, nama lengkapnya Billy Kurniawan Pak ya. Betul. Bisa menjelaskan mungkin sedikit perjalanan dari Pak Billy, mulai kuliah di mana, kenapa perjalanannya bisa masuk ke dalam bisnis kopi ini Pak. Silakan Pak Billy. Terima kasih Pak Tutum buat undangannya sebenarnya ini. Acara Momentum ini luar biasa. Terima kasih Pak Billy. Saya sendiri sering follow, jadi sudah lihat, belajar lah dari banyak Terima kasih Pak. tokoh-tokoh retail di Indonesia. Jadi mungkin perkenalan ulang, nama saya Billy Kurniawan. Saya itu founder dari Jiwa Group. Gitu. Jiwa Group sendiri itu berdiri di tahun 2018. 2018 Pak. Ya, dengan brand pertama kali itu adalah Janji Jiwa sebenarnya. Jadi sebelum 2018 sebenarnya saya itu kita nostalgic balik, itu saya lahir di Kota Padang, Sumatera Barat ya. Iya. Jadi saya lahir di sana, dibesarkan, kita punya toko alat tulis di sana. Papa ada alat tulis di sana. Jadi dagang ya. Orang tua Pak ya? Orang tua berdagang gitu. Sampai sekarang masih ada di Padang sebenarnya orang tua. Jadi saya ada kesempatan untuk sekolah SD di Padang. Setelah itu saya pergi ke Singapura untuk SMP dan SMA. Setelah itu saya melanjutkan di Seattle di USA. Oke. Ya. Jadi saya ambil waktu itu major saya itu Finance and Marketing. Finance and Marketing. Dari Seattle University waktu itu. Jadi setelah balik itu ada keinginan sebenarnya. Saya tuh suka banget marketing ya. Jadi saya waktu itu pas balik saya lagi nyari kerjaan di salah satu advertising agency. Saya sempat itu jadi account eksekutif di dulu namanya Low Agency, salah satu advertising agency yang top di Indonesia. Jadi saya belajar di sana. Tapi ada satu hal yang selama saya kerja menarik buat saya, karena setelah habis kerja itu saya selalu nongkrong di coffee shop gitu. Coffee shopnya itu juga coffee shop yang bukan international chain, tapi menghadirkan itu kopi-kopi asli Indonesia gitu di sana. Jadi itu salah satu kecintaan terhadap, itu tuh belum kopi ya, tapi dunia kayak namanya kafe, namanya F&B, mulai tertarik di sana. Jadi setelah kerja sebentar di perusahaan itu, saya keluar dan akhirnya mulailah satu venture pertama saya di tahun 2011 sebenarnya. Itu saya buat satu brand bubble tea concept di Indonesia, namanya itu Kalais Bubble Tea. Dulu. Jadi awalnya bukan kopi Pak ya malah? Awalnya bukan kopi. Bubble tea? Ya, karena memang sukanya itu adalah F&B sebenarnya dari situ ya. Silakan lanjut lagi Pak. Jadi saya mainnya di bubble tea waktu itu. Jadi saya mulai dengan satu outlet. Itu masa-masa pembelajaran ya saya bilang ya. Karena pikir itu dulu tuh gampang gitu ya. Jadi saya selalu percaya sih apapun yang besar itu mulai dari yang kecil. Jadi kita mulai dari kecil. Tapi kebetulan kita dikasih visi, ini kayaknya kalau bubble tea itu retail, jadi harus bermain di mall gitu ya. Dan sebagai pemain baru, anak baru lulus, baru kerja sebentar, mau buka toko di mall,
kita kirimlah namanya proposal dan lain-lain kan. Ya, tapi ke pusat belanja tersebut. Ke pusat belanja banyak, bukan satu doang Pak. Banyak kita kirim. Agar bisa diterima untuk bisa buka outlet. Kita coba-coba aja, tembus satu kan syukur gitu kan. Gitu ya. Jadi di sana kita belajar. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan tempat di satu mall, apalagi yang bernama gitu, pusat belanja yang ternama. Tapi akhirnya ada satu tempat usaha yang ngasih kita kesempatan lah waktu itu. Kebetulan baru, mereka juga belum terlalu ramai ya, jadi kita dikasih kesempatan, kita coba buka di sana. Gitu. Kita buka di sana, ekspektasi bisnis adalah ya pasti deg-degan segala macam, tapi ekspektasinya ini pasti bisa lah dapat traffic, orang datang dan suka. Ternyata tidak seperti itu juga gitu. Jadi mulailah gitu. Kenapa sih satu hari itu penjualan cuma bisa berapa gelas gitu? Waktu itu bubble tea ya. Kenapa nih susah gitu? Tapi kita kulik-kulik lagi, kita marketingin dengan baik dan kita ajak memang waktu itu by word of mouth aja teman dan saudara. Mereka pada suka gitu. Jadi ada satu namanya proof of concept gitu. Jadi setiap bisnis kita itu proof of conceptnya selalu kita kembangkan dulu gitu. Nah setelah itu saya baru mulai dengan namanya franchising dan lain-lain gitu. Nah langsung berani memfranchising kepada pihak ketiga. Betul, karena nggak punya duit Pak. Jadi gimana caranya mau buka, mau punya mimpi, punya toko banyak, tapi nggak punya duitnya gitu. Dan nggak, dulu kita ini masih siapa dulu kan, sekarang banyak kesempatan untuk pitching dan lain-lain. Sekarang kan udah, dulu kan zaman dulu susah kayaknya gitu aksesnya. Jadi ya udah, saya ketemu, kenapa kita nggak coba kayak brand luar negeri aja, mereka kan semuanya franchise. Kita cobalah bikin konsepnya. Gitu. Dari situ saya belajar lagi, namanya setting up system, SOP, standard and everything, one man show. Jadi nggak pakai profesional, nggak pakai apa, ambil aja tuh dari Google, belajar aja semuanya sendiri. Otodidak lah. Otodidak di tahun sana. Jadi saya jalanin itu, singkat cerita kita bertumbuh di kota-kota di luar Jabodetabek dan sampai ke paling jauh itu ke Papua juga dulu bubble tea-nya gitu. Sempat sampai berapa outlet Pak? Sempat sampai 40-an outlet. 40-an outlet. 40-an outlet. Gitu. Nah setelah venture itu saya menemukan sebenarnya kayak semacam satu passion lagi gitu di produk yang memang itu kopi Indonesia gitu. Di sana saya ketika melihat kopi Indonesia, saya rasa kayak ini ada potensi lagi untuk kita perkenalkan lebih lagi dan kita kembangkan. Nah di situ saya bikin waktu itu namanya Symmetry Coffee Roaster, itu masih satu perusahaan sama bubble tea waktu itu. Jadi itu kita tujuannya adalah memperkenalkan kopi-kopi dari yang di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kopi-kopi Nusantara lah. Kopi-kopi Nusantara dengan roastery juga di sana ada roasterynya. Sorry, sebelum lanjut Pak, saya mau tanya. Boleh. Waktu zaman bubble tea itu masuk mulai ke kopi, apakah namanya sudah pakai jiwa? Belum Pak, ini itu belum. venture yang lama. Oke, silakan gitu. lanjut Pak. Iya. Jadi itu saya mulai ke sana, itu perkenalan saya dengan kopi sebenarnya. Saya kenal kopi di sana, saya belajar dan kita memang serve education kepada customer gitu. Kenapa produk-produk ini rasanya begini, datangnya dari mana, asal dari mana. Nah itulah asal mula kenapa saya suka kopi gitu, cinta sama kopi gitu. Setelah itu kita tarik lagi di tahun 2018, akhirnya saya udah keluar dari perusahaan yang lama. Saya dengan silent partner waktu itu. Kita lagi mikir kayak sebenarnya dengan expertise di kopi ada kesempatan untuk nge-serve namanya itu grab and go coffee gitu. Tapi apa sih yang berbeda dari kayak semacam kayak brand-brand luar gitu yang ada? Karena kalau mau mengambil kopi dari luar segala macam harganya pasti sama kayak kopi-kopi internasional gitu. Competitive advantage-nya apa gitu. Walaupun saya bilang suka, tapi kan dari bisnis perspektifnya USP-nya harus jelas dan lain-lain gitu. Jadi kita explore gitu. Kita memilih kayak kita ini konsepnya harus grab and go, harus cepat. Kopinya harus kopi asli dari Indonesia. Ya, dan itu memang harus punya rasa yang bisa diterima oleh seluruh orang di Indonesia. Cita rasa untuk orang Indonesia lah. Cita rasa seperti itu. Nah, kita kemas lagi dalam satu brand. Kebetulan janji jiwa itu sebenarnya kayak semacam komitmen atau passion sebenarnya istilahnya yang namanya gitu ya. Makanya namanya bisa janji jiwa waktu itu ya. Jadi tahun 2018 itu ditentukan namanya janji jiwa Pak? Betul. Sebenarnya sih saya tuh udah punya kayak mimpi pengen punya coffee shop namanya janji jiwa sebelum itu. Ya. Anggapannya itu sebagai kayak passion project sebenarnya gitu ya. Tapi pas 2018 kita ada kesempatan ini, saya ngomong sama partner saya, ini dulu gue punya namanya janji jiwa nih, pengen dibikin coffee shop buat gue sendiri gitu. Gimana kalau misalnya namanya kita pakai janji jiwa gitu.
Dia kebetulan partner saya happy banget dengar nama itu. Janji Jiwa. Punya romansa atau charm sendiri lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi saya bilang ya udah kita coba pakai nama Janji Jiwa gitu. Kita bungkus konsepnya dengan ekspektasi modal yang kecil, tempat yang nggak perlu terlalu besar, tapi bisa melayani quick service Grab and Go dan bisa direplikasi cepat di mana-mana gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tempatnya masih memakai konsep pusat belanja atau sudah mulai berdiri di luar juga seperti kios-kios gitu-gitu, Pak? Jadi pertama kita mulainya itu di ITC Kuningan, Pak. Sebenarnya kita pertama. Jadi konsepnya kios di ITC Kuningan. Di island gitu loh, Pak ya? Di unit, Pak. Unit kecil, ukurannya 3 kali 2,5 kalau nggak salah. Bukan unit lah hitungannya island tapi kios lah kita ngomongnya. Betul. Kita ngomongnya kios. Gitu. Setelah kita buka pertama, akhirnya kita beranikan untuk coba untuk buka di beberapa area gitu ya. Di Ruko mulai kita ada di Citra, di tempat beberapa lagi di selatan dan lain-lain. Untuk memastikan proof of concept itu jalan gitu. Nah di sana kita mulai dapat review positif dari produk, dari serving kita dan dari brand kita sendiri. Nah dari situ kita pick up, kita melakukan business franchising setelah itu. Dan syukur kita bisa mendapat kepercayaan ketika kita mulai bisnis kemitraan itu grow-nya luar biasa karena momentumnya pas, Pak. Secara eksponensial. Secara eksponensial gitu. Jadi 2018 sudah menentukan konsep yang Janji Jiwa yang seperti sekarang ini, Pak ya? Betul. Of course sepanjang kita iya, pasti ada perjalanan perubahan minor lah. Betul. Tapi konsep yang ditentukan sudah tidak jauh dari yang 2018 itu, Pak ya? Betul. Dari awal kita sudah mengkonsepkan gimana caranya kita bisa punya toko banyak. Limitasinya apa aja. Itu semua kita kemas di pas awal. Untuk menduplikasi dan mengcloning dengan cepat. Betul, itu tepat sekali. Jadi itu yang kita pakai basisnya untuk waktu itu kita nggak tahu kita bisa grow berapa banyak. Kita nggak tahu kita bisa grow. Pokoknya jalankan dulu, Pak ya. Pokoknya jalankan dulu. Hajar dulu, Pak ya. Konsepnya hal begini, kita hajar. Iya. Ini gampang sekali loh. Maksudnya kita duplikasi di mana-mana gitu. Kita percaya aja. Karena gitu. dalam 2018 ke sekarang ini baru 4 tahun lebih loh, Pak. 4 tahunan loh. Sesuatu yang spektakuler. Kalau tidak salah, outlet sekarang berapa, Pak? Kita ada hampir 1.000 ya seluruh Indonesia. Ya. Berarti sesuatu yang loncatannya begitu hebat, Pak. Ya. Kalau dari saya sih berasa bukan 4 tahun, Pak. Seperti 20 tahun sudah. Ya, tetapi kan untuk penentuan konsep secara matang, yang tidak berubah kemana-mana lagi, itu kan dalam tahun Pak Billy cerita dari 2018 tersebut, Pak ya? Dari inisial ya. Nah, ngomong-ngomong, perjalanan Janji Jiwa Pak Billy sudah sampaikan, Janji Jiwa sendiri pasti kan berkembang, Pak. Seperti saat ini yang kita lihat. Ada jiwa ini. Coba Pak Billy jelasin lagi, Pak. Kenapa itu, Pak? Jadi ini sebenarnya salah satu dari cara kita ya. Kita selalu dengerin konsumen gitu. Dan kebetulan kita... kebutuhan konsumen mungkin. Kebutuhan konsumen ya. Jadi ada 2 ya. Kita partner kita tuh ada 2. Satu adalah konsumen akhir yang kita panggilnya teman sejiwa ya. Kalau di sini kita punya customer teman sejiwa. Dan kita ada mitra franchising ya. Jadi kita mendengar dari mereka, sebenarnya mereka perlu apa lagi untuk bisnis ini bisa berkembang. Gitu. Produk apa lagi sih yang memang perlu ditawarkan? Mereka mulai brainstorming lah. Kita waktu itu salah satu kemitraan yang mengadakan acara terbesar kumpul, Pak. Kita ngundang waktu itu semuanya dekat Tamrin itu, kita sewa ballroom, kita ngundang semuanya buat ngasih masukan, ngasih tahu gitu plan lah, kita, Pak, ya? gathering. Salah satunya yang pertama di Indonesia lokal kemitraan base yang lakuin itu gitu. Di sana kita tukar pikiran. Jadi maunya apa, ininya apa, keluhannya apa, gimana cara ngatasinya, plan kita tahun depan seperti apa. Ya kayak kick off tapi ini seperti dengan mitra gitu ya kita ngomongnya gitu. Jadi di sana kita dapat masukan juga kayak ini harus ada pairingnya gitu. Ini harus ada sesuatu yang bisa support kopinya aja gitu. Karena orang akan tendensinya adalah apabila ada kompetitor atau ada yang lain, kita masih bisa sebagai tempat sebagai yang loyal customer kita bisa stay di sini terus gitu. Nah, di sana saya punya satu pemikiran lagi. Kalau kita buat sesuatu, harus ada unique selling point-nya. Nggak mungkin kita ngelakuin sesuatu yang sama aja kayak yang lain gitu. Nah, di situ kita mulai research gitu. Saya mulai cari tahu konsep apa yang bisa jalan. Nah, di sanalah kebetulan waktu itu saya ke Korea. Saya ngerasa kayak ada satu makanan gitu simple yang bisa dibawa ke Indonesia konsepnya.
ya kita namanya kearifan lokal ya Pak ya, kita bikin kayak kearifan lokal gitu. Jadi kita buatlah namanya waktu itu Jiwa Toast brandnya. Jiwa Toast itu sendiri kayak roti Pak ya? Roti, basisnya roti. Basisnya roti, oke. Ya, Terus Pak jelasin lagi. Jadi kita buatnya basisnya roti, tetapi kita harus satu lagi juga tetap gimana caranya, ini makanan nih, kita ngomong makanan nih, beda cerita nih sama minuman. Gimana caranya kita bisa nge-serve dengan baik, produknya oke, tapi bahan-bahannya banyak yang fresh. Beda challenge-nya gitu. Di sanalah kita konsepin lagi, kita rapin lagi agar bisa di spread ke seluruh Indonesia sih, seperti itu Pak. Nah dari sanalah kita punya second brand, dan kita juga bikin lagi namanya Jiwati di sana. Jiwati. Betul. So far kita yang memang brand under kita tuh ada 3 di sana Pak. Sekarang total brand cuma 3 atau ada lebih Pak? Total brand sekarang kita cuma ada 3. 3. Ini ya. Main brand ya. Main brand ya. Yang lain itu cuma kecil-kecil project aja, project base gitu. Oke. Nah dengan 3 brand ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak ya? Bisa dibilang dari Aceh sampai Papua. Papua. Kita ya. Dengan kita lihat 1000-an outlet sudah tersebar di hampir seluruh Nusantara. Dengan karyawan yang jumlahnya berapa saat ini Pak? Wah, kalau karyawan mungkin seluruh Indonesia mungkin ada sekitar 6.000-an ya, dengan 6.000-an. yang memakai brand dari Jiwa Group gitu ya. Total outlet itu berapa persen yang tadi Pak Billy sebutkan ada franchise Pak ya? Betul, kemitraan. Kemitraan Pak ya? Berapa persen Pak? Kita operate itu dari kita punya perusahaan sendiri itu sekitar 450-an cabang. Sisanya on outlet adalah 450-an, sisanya adalah kemitraan. Wah, cukup besar Pak. Cukup besar. Ya, itu yang selalu didorong oleh pemerintah. Itu namanya semangat berbagi Pak. Jadi Jiwa Group sudah dalam bentuk kemitraan inilah semangat berbaginya Pak Billy. Ya, semoga bisa selalu berbagi. Ya, jadi tidak ada yang salah kalau memang kita bisa berbagi dengan konsep-konsep Jiwa Group ini. Itulah siapapun yang melihat interview bicara-bicara bincang-bincang kita ini, mungkin ada yang berminat lagi bisa hubungin ke Jiwa Group Pak ya? Bisa langsung Pak ini. Pak Billy, kita lihat kan tadi perjalanan dari pembentukan Jiwa Group sampai brand-brandnya sendiri, pasti ini kan tidak mudah Pak. Walaupun saya pikir dalam waktu yang apalagi cukup singkat, 4 tahun dari 2018 pertumbuhannya begitu masif. Kita baru masuk awal tahun ini, pasti kan ada perjalanan up and down untuk apalagi yang kita lihat bisnis retail ini kan tidak mudah Pak Billy. Saya kira kuncinya itu kan pasti ada di sumber daya manusia Pak. Mungkin Pak Billy bisa menjelaskan cara pengelolaan sumber daya manusia sehingga memenuhi semua standar-standar yang diinginkan gitu Pak Billy. Saya kira tidak mudah Pak Billy. Oke. Silakan Pak. Jadi mungkin first of all itu hiring the right talents ya, paling penting seperti itu ya. Jadi memang di kita ini dari awal itu memang banyak sekali yang karyawannya masih stay sampai sekarang dari awal kita berdiri gitu ya. Jadi saya selalu percaya selain kompetensi, loyalty juga penting gitu di sini. Jadi kita punya banyak karyawan yang mati-matian buat sejalan dengan company kita, satu culture ya, building the right culture di company ini gitu. Dan ada satu sisi lagi di mana namanya entrepreneurship, namanya kita dari awal start from small beginnings. Itu pasti ada satu saat kita tuh mentok gitu. Disitulah datang teman-teman atau hiring talent yang actually jauh lebih berpengalaman dari kita sendiri gitu. And actually kalau organic, kalau ini timing to know that is very important. Karena banyak yang ngerasa bisa sendiri, pengen hemat, tapi akhirnya malah kewalahan gitu. Jadi menurut saya it's very important kalau kita bisa balancing to know the right timing that we need help from yang memang lebih profesional di sana. Jadi first 1 tahun 2 tahun itu kita lumayan, walaupun tumbuhnya luar biasa, kita lumayan struggling gitu karena basically semuanya kita run sendiri. Kita punya gudang, itu punya gudang dikerjain orang udah pernah,
dikomplain orang udah pernah, Pasti. barangnya ini bisa ini. Jadi banyak sekali yang, tapi sampai kita waktu itu hire the right person to manage that, tiba-tiba semuanya itu systematically rapi gitu. Jadi dari sana pembelajaran luar biasa. Hiring the right talents at the right time is very important gitu. Iya. Dan mungkin kalau sekarang kita berbasis kompetensi ya. Iya. Jadi we always pertanyaan-pertanyaan kita ketika interview juga itu sesuai dengan culture-nya dari Jiwa Group, itu udah pasti. Kedua adalah dari berkompetensi di industri yang ada gitu. Kita bisa ngomong kayak kita tuh go through lot of journeys gitu. Dari kita yang tahap 1, phase 1 mungkin employee criteria kita beda. Iya. Phase 4 sekarang employee criteria juga berbeda gitu. Tergantung skalanya yang kita jalankan sekarang gitu. Jadi choosing the right talent itu helps us sampai ke tahap sekarang ini sih. Iya. Karena memang sekali lagi yang saya bilang perjalanan singkat dalam 4-5 tahun ini dalam pertumbuhan yang begitu hebat pasti seperti menaruh puzzle-puzzle yang tepat atau tidaknya itu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan itu, Pak. Ya, seperti bermain catur juga sih, Pak. Betul. Ya, Pak. Kalau orang yang tidak tepat taruh di tempat yang memang kita butuhkan, akhirnya sangat mengganggu. Betul. Di dalam pertumbuhan itu sendiri. Saya pikir hampir semua itu kan dirasakan oleh semua teman-teman retailer, Pak. Betul. Jadi saya yakin Pak Billy dan partner dan dalam perjalanan ini pasti di dalam berlarinya sambil memikirkan apa yang harus semua ini dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga adalah Jiwa Group dalam pertumbuhannya yang begitu hebat dalam hari ini, Pak. Ya, saya selalu percaya siapapun yang ada employer di sini tuh kalau committed and memang performnya itu mereka akan stay, Pak. Ya. Kalau memang yang ini akan kelihatan sendiri sih, seperti itu sih. Selalu we try to identify, we try to work together as a team semuanya. Tapi kalau memang ada yang memang not the right fit, akan ini sendiri gitu buat ini talent sih. Iya. Karena kan semua bagaimanapun yang Pak Billy inginkan terhadap karyawan sesuai keinginan konsep-konsep yang ingin ditumbuhkan oleh perusahaan, balik lagi kan si karyawan melihat komitmen dari si perusahaan juga. Atasan. Betul. Dan perusahaan. Saya kira itu kan, Pak. Betul. Timbal baliknya. Betul. Nah, Pak Billy, apakah Jiwa Group memiliki pusat-pusat training center? Mungkin Pak Billy bisa sedikit menjelaskan ke kita gitu, Pak. Oke. Sehingga standar-standar apa yang sekarang dihasilkan itu, saya kira ya janji Jiwa Group punya support center ya, Pak, ya. Kita ngomongnya. Kita minum dulu gimana, Pak? Silakan, Pak. Juga habis ngobrol. Silakan, Pak Billy. Jadi kita itu memang kita ngomongin ini kan adalah supporting departments ya, supporting yang memang menunjang seluruh operasional kita, baik kemitraan walaupun kita punya operational own store sendiri gitu. Jadi kita punya satu central roasting facility, itu kita memproses biji kopi mentah atau green beans. Sorry Pak, sedikit, kopinya sumbernya dari Indonesia? Sumber Indonesia semua. Oke, lanjutin Pak. Ya. Jadi kita memproses kopi itu, ngerus produk itu semua dan kita deliver itu ke warehouse kita. Ya, itu salah satu. Kita punya satu dengan kapasitas itu sekitar 60 ton per bulan. Kira-kira. 60 ton per bulan. Ya. Itu salah satu kita punya facility. Yang kedua adalah kita punya juga bakery plant atau bakery factory, small manufacturing plant. Itu buat mensupport brand Jiwa Toast kita. Jadi semua roti yang ada di Jiwa Toast itu diproduce di sana gitu. Itu salah satunya. Untuk mensupport dua facility ini dan juga untuk mendistribusikan ini ke seluruh outlet yang ada, baik pun mitra maupun operasional, kita punya 2 distribution center. Satunya ada di Dan Mogot, ya, itu luasan sekitar 2000-an square meter, dan satu lagi itu ada di Surabaya. Itu adalah 2 main DC kita untuk mengantarkan frozen and dry supplies dari sana gitu. Selain itu, yang kita fokuskan adalah sudah pasti adalah kita punya learning centers gitu. Kita punya 6 learning centers spread across di Pulau Jawa sih banyakan gitu. Sampai ada 6 learning center di Pulau Jawa ini, Pak? Betul, karena yang kita pikirkan itu adalah untuk karyawan yang baru
yang masuk. Cost-nya akan sangat berat buat mereka untuk datang ke satu central learning center. Ya, ya. Ada baiknya kalau kita bisa menghadirkan tempat yang memang juga dekat dengan di mana area kebutuhan outlet tersebut gitu. Karena kan pasti kan pemberdayaan sumber daya yang memang di sekitar outlet tersebut kan gitu. Dan di sanalah learning center kita dikepalai oleh trainer-trainer yang bersertifikat. Di sana mereka sudah pengetahuan tentang kopi sudah ada, tentang food safety sudah ada, K3 juga sudah ada. Jadi semua itu sudah diimplementkan di learning center tersebut. Bukan hanya cara meng-serve produk ya, tapi how to treat the customers, how to make sure that the food handlingnya benar, food safety-nya benar gitu. Dan juga standar-standar pest control yang ada gitu. Karena kita ngomongin F&B, hygiene itu penting. Betul. Gitu ya. Kuncinya di situ, Pak. Kuncinya di sana. Jadi itu semua kita ajarkan di learning center yang tersebar tersebut. Sehingga saya kira kuncinya adalah ujung-ujungnya memiliki standar yang sama di seluruh outlet kali, Pak. Betul. Karena kalau kita lihat di event kita belajar dari big brands yang ada ya, multinational brands gitu. Taste wise atau apa itu adalah relevan dari setiap orang punya preferensinya orang. Tapi konsistensi itu nggak bisa dilawan. Kita makan di negara A sama kita makan di negara C, ekspektasi kita apakah sama atau berbeda? Sama. Dan apa yang didapat kalau sama berarti adalah brand ini reliable dan memang bisa diterima terus gitu di mana. Memang kekuatan global brand itu menjaga standarisasi konsistensinya itu, yang memang itu yang memang harus kita belajar, Pak ya. Di Indonesia kita harus belajar. Saya aja masih belajar terus, Pak. Karena dari standar raw material sampai pengolahan di outlet itu pun berpengaruh kali, Pak. Betul. Itu namanya kan kompleksitas dari bisnis prosesnya memang harus kita terapkan di sini. Ya, gitu. Bukan seperti industri di pabrik di peng mesin keluarnya hasil jadi iya ada sama, beda. Betul. Tinggal dikirim ke konsumen, Pak. Betul. Kalau F&B saya kira tidak bisa, Pak ya. F&B maksud saya tidak bisa segampang itu. Bisa F&B harus dengan satu kerja keras. Betul. F&B itu kompleks. Ya. Kita apalagi namanya kita nama konsistensi itu harus ditarik panjang ke belakang dan kompleksitas itu harus di-solve satu-satu gitu. Karena karyawan itu sangat, apalagi mereka ujung tombak. Ya. Trainingnya nggak bagus, apa yang diperintahkan tidak dijalankan dengan benar, suhu air demikian, dia tidak memperhatikan, itu pun mempengaruhi rasa biasanya. Betul. Terutama apalagi kalau saya itu orangnya itu partikular pada operational dan marketing gitu, Pak. Jadi operational itu jadi saya benar-benar ingin tahu lah gitu prosesnya gimana dari A sampai Z-nya gitu. Seperti itu. Ya, Pak Billy, ini kan pasti janji Jiwa Group ini kan, saya nggak tahu Pak Billy punya cita-cita yang sampai sejauh mana. Perkiraan kita nih kan, ini kan Indonesia ini begitu luas, Pak. Pasti juga ruang ini sangat terbuka untuk berkembang, Pak. Semua ini kan perlu satu improve yang mungkin Pak Billy harus dari Jiwa Group sendiri mau berkembang ke arah mana lagi selain yang tadi Pak Billy sebutkan, Pak. Mungkin bisa ceritakan kalau ada, Pak. Yang pasti kan continuous improvement mentality terhadap operational kita, terhadap kita punya yang tadi namanya konsistensi dan lain-lainnya. Indonesia ini besar juga, Pak. Kalau kita ngomongin growth itu Indonesia ini kan termasuk blessed dengan demografi jumlah populasi besar yang sangat luar biasa gitu. Jadi ada mimpi untuk membawa Jiwa Group ini bisa mempunyai sub brands yang banyak juga di Indonesia. Tetapi juga brand kita ini kita ingin prepare sebaik mungkin sampai satu hari kita bisa membanggakan di luar sana lah, Pak. Seperti itu sih. Gitu. Ya, kalau memang saya kira kan Pak Billy sudah sangat merasakan sekali bisnisnya nggak jauh dari F&B, Pak. Yeah. Dan juga spesialisasi tempatnya kan kita lihat kan lebih cenderung kayak counter-counter sekarang ini, Pak ya. Saya lihat lebih banyak, Pak ya. Banyak ya, grab and go ya. Apakah nanti besok lusa Jiwa Group ada buat yang seperti ya premium gitu, Pak? Saya belum lihat. Apakah sudah ada, Pak? Buat segmentasi yang atas atau kita ngomongnya karena kan global brand banyak, teman-teman yang lain juga ada. Apakah ada kepikiran ke situ, Pak?
Segmentasi premium kita lagi trying out. Kalau mungkin teman-teman mau visit, ada yang di salah satu kita Janji Jiwa X kita namanya itu. Kita ada salah satu baru buka di Gandaria City. Mungkin teman-teman bisa datang dan lihat. Itu mungkin salah satu konsep yang kita lagi try out buat harganya itu lebih premium sedikit, kualitasnya lebih baik dan bisa dibilang bukan kualitasnya, menunya mungkin ya, pilihannya lebih banyak di sana. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita lagi trial gitu ya. Tapi menurut saya memang di mana itu project premium atau apa atau apapun itu, kita harus make sure eksekusinya benar dulu gitu. Iya. Di sanalah kita bereksperimen buat di segmen yang jadi kepikiran kemungkinan untuk berkembangin main di market yang premium pasti ada Pak ya, walaupun sudah ada Jiwa X-nya itu. Ya kita selalu ngelihat segmentasi pasar itu kita berada di mana, di atas itu ada siapa dan di bawah itu ada siapa gitu ya. Diperhitungkan semua dulu Pak. Diperhitungkan semua gitu ya. Karena masih setengah hajar bleh, tapi lebih hati-hati. Gak boleh ceroboh. Gak boleh ceroboh gitu. Ya, jadi fokusnya Jiwa Group ini masih melihat ceruk yang besar sekali kali Pak. Betul. Yang masih di bawah ini. Ya, opportunity ya. Kalau dilihat dari pricingnya sendiri, menurut Pak Billy sendiri, Jiwa Group yang sekarang sudah ada ini Pak, yang begitu banyak, itu menyasar kelas-kelas apa Pak? Kalau segmentasi kita itu memang kita itu kita bisa bilang middle low to mid segmen gitu ya. Di mana sebenarnya bangsa pasarnya itu lumayan besar gitu ya. Buat Janji Jiwa X kita lagi nyari ke medium to medium high gitu. Nggak sampai super premium gitu buat situ, buat ini. Karena memang kita tahu kita tuh harus value for money. Everything that yang datang dari Jiwa Group seperti toastnya kita, harganya murah Pak. Dengan kualitas boleh ditandingin lah. Gitu. Iya. Jadi value for money is very important buat kita. Walaupun kita mau main bangsa premium, bangsa bawah juga, salah satu prinsip kita setiap produk yang kita hasilkan atau brand yang kita hasilkan harus value for money. Seperti jadi sangat menghargai nilai atau uang dari si konsumen Pak. Betul. Ya? Dengan produk yang disajikan. Betul. Ya. Kita pengen manjain konsumen lah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya wah mentang-mentang brand gua udah besar, brandnya itu ikut dibayar Pak. Hal-hal yang saya kira kan banyak juga melihat orang ya ingin mengambil satu margin atau profit yang hanya nama besarnya saja Pak. Betul. Sedangkan Jiwa Group betul-betul value for money Pak ya. Betul. Prinsipnya. Pak Billy, apakah Jiwa Group sudah ada ready to drink? Oke, pertanyaannya menarik. Buat saat ini belum. Belum. Ada kepikiran Pak? Kita nggak nutup kemungkinan Pak ya, kita akan terus eksplorasi. Terutama mungkin kita lihat pasar juga seperti apa. Dan of course, seperti tadi kita bilang, walaupun kita mau masuk ke yang produk yang berbeda, value for money-nya harus ada. Gitu. Apa kalau kita belum bisa menciptakan itu, kita akan cari dulu formula yang tepat lah Pak, buat itu. Ya, karena saya melihat kan sekarang pelanggan-pelanggan setia dari Jiwa Group sendiri kan pasti ada Pak. Tuh. Peminum fanatik kopinya Jiwa. Mereka kan kadang-kadang tidak sempat ke outlet, memang bisa beli secara online atau secara daring Pak. Tetapi kan mereka juga kadang-kadang pengen taruh di rumah-rumah mereka, kulkas mereka gitu Pak. Ya kita harapkan Jiwa Group akan masuk ke ready to drink. Amin, didoakan aja Pak. Ya Pak, ngomong-ngomong kan Pak Billy udah menjelaskan kepada kita pertumbuhan perjalanan sampai apa yang ingin Pak Billy lakukan. Ya walaupun belum saat ini tapi next ke depannya kita harapkan terjadi semua Pak ya. Ya amin. Nah Pak, karena ini memang kita sifatnya lebih kepada edukasi dan juga menginspirasi Pak. Mungkin Pak Billy yang saya anggap ini kan mewakilin anak-anak milenial Pak. Banyak yang orang mungkin ingin tahu Pak, apa pesan dan kesan supaya anak-anak muda yang ingin terjun ke bisnis, walaupun nggak persis secara spesifik F&B Pak, seperti yang Pak Billy lakukan, tetapi meng-encourage, mendorong mereka
apa yang dia harus diperhatikan kalau terjun ke bisnis, mulai start belajar, atau secara konsep-konsep yang Pak Billy selama ini Pak Billy anggap dalam perjalanan hidupnya, karirnya Pak, yang sangat menyentuh, yang harus diperhatikan apa gitu Pak? Silakan Pak Billy. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin saya selalu percaya itu great things come from small beginning ya. Jadi emang semuanya itu kalau kita mulai. Jadi jangan lihat terlalu wah dulu, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan hal kecil pun, walaupun itu kecil Pak ya. Betul. Apalagi Pak, terus Pak. Jangan minder, jangan lihat orang gitu. Even though kita brand sama brand aja, kita kan itu bisa ngefek negatif ke kita sendiri gitu. Jadi be your own brand, itu paling penting sih di sana gitu. Yang ketiga mungkin saya kebanyakan itu zaman sekarang itu orang hilang fokus Pak ya. Jadi paling penting untuk fokus, kayak dari saya sendiri juga dari awal sampai 2011 sampai sekarang juga fokus terhadap dunia F&B. Yang gagal ada naik turun banyak, tapi tetap fokus di sini gitu. Jadi ya saya percaya prosesnya baru bisa ada hasil gitu. Dari sana kita belajar kan Pak ya. Mungkin buat beberapa orang lihatnya ya ini 3 tahun atau 4 tahun bisa berkembang gitu. Tapi sebenarnya saya tadi bilang 4 tahun saya 20 tahun karena banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan gitu. Dan kenapa bisa ini? Karena mungkin decision yang kita bikin itu berdasarkan pembelajaran dari seberapa tahun kita udah fokus terhadap industri ini gitu, seperti itu sih Pak. Jadi mulailah dengan langkah kecil untuk menuju yang lebih besar. Betul. Fokus, jangan takut lihat yang sudah besar-besar sehingga kita takut melangkah, kadang-kadang itu Pak ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan ini yang bisa menginspirasi kepada generasi-generasi muda yang baru tamatan sekolah ataupun ingin berwira swasta lah kita sebut gitu Pak Billy. Semoga ini yang bisa menginspirasi Pak, saya kira Pak. Ya. Nah, Jiwa Group dengan perjalanan per hari ini pasti saya kira banyak mendapatkan penghargaan Pak Billy. Ya, mungkin Pak Billy bisa sampaikan. Jadi kalau penghargaan mungkin ini appreciation yang kita kasih juga buat employee kita ya, jadinya semacam kayak kebanggaan buat para karyawan kita juga gitu. Jadi kita mungkin di tahun kita udah 2 tahun, 3 tahun itu top brand di brand Janji Jiwa dan Jiwatus waktu itu. Dan kita tahun lalu baru dapat international recognition. Ya, brand of the year dari World Branding Awards. World Branding Award. World Branding Awards ya. Kita salah satu cafe chain di buat kategori Indonesia yang terbaik di bidangnya gitu Pak. Jadi ya itu mungkin adalah salah sedikit dari award yang kita punya yang memang kita apresiasikan kepada karyawan-karyawan kita gitu. Dikembalikan lagi kepada karyawan yang sudah bekerja keras lah gitu Pak ya. Iya, karena kita sendiri doang Pak. Mereka yang memang bantuin kita sampai saat ini kan. Jadi saya kira sangat layak Janji Jiwa Group mendapatkan apresiasi gitu Pak. Dalam lihat perjalanannya begitu hebat Pak. Pak Billy. Ya Pak. Kita lihat 2020 pandemi sampai akhir tahun 2022 Pak. Di situ sebagian besar teman-teman peritel, saya nggak sebutkan sektor-sektornya tapi hampir keseluruhan lah Pak. Semua pasti mengalami gangguan untuk dari operasional outlet hingga konsumen yang kadang-kadang memang sangat sulit untuk keluar berbelanja gitu Pak. Jiwa Group sendiri dengan situasi itu apa yang terjadi? Pandemi ya. Jadi mungkin kita bersyukur ya sekarang kita udah melalui itu semua. Tapi mungkin ketika itu pertama terjadi bingung gitu karena customer atau di dunia itu pada ketakutan ya, nggak tahu itu akhirnya seperti apa. Jadi definitely kalau kita ngomongin dari segi usahanya itu dropnya lumayan signifikan dari waktu itu. Kita masih termasuk beruntung karena banyak shop kita itu berada di residential area. Nggak terlalu banyak yang ada di pusat pembelanjaan. Jadi itu daerah tersebut yang mensupport dari seluruh masih operation untuk bertahan kita. Untuk bertahan.
Syukurnya komitmen kita waktu itu adalah tidak melakukan perumahan kepada karyawan di sana. Jadi kita salah satunya adalah kita tetap bisa bertahan menggunakan cash flow company untuk tetap navigating through those times. Jadi 3 bulan pertama adalah yang paling sulit menurut kita. Tapi di saat yang sulit itu kita juga ngerasa kayak ada banyak teman-teman lagi yang lebih yang lebih sulit gitu daripada kita. Jadi apalagi terutama kita small brands ya, brand-brand kecil yang ada gitu. Jadi beberapa inisiatif kita adalah malah membantu brand-brand lain. Waktu itu kita punya sosial media itu salah satu yang paling banyak untuk brand lokal retail. Kita ada 300 ribuan followers waktu itu. Jadi kita spread kepada customers kita, kepada brand-brand yang lain. Kalau misalnya ada yang bisa bikin itu adalah buat ready to eat atau apapun itu, kita akan coba sosialisasikan, bantu juga sosialisasikan di sosial media kita gitu. Karena kita tahu how powerful social media is gitu ya. Jadi dari sana kita lakukan seperti itu. Untuk Janji Jiwa sendiri kita of course dari strategi kita berubah gitu Pak. Yang tadinya kita rely kayak ada orang yang jualnya kayak beli 1, beli 2 gitu. Kita harus rubah cara pikir gitu. Kreativitas itu muncul harus Pak ya? Harus karena terdesak gitu ya Pak, salah satu isinya. Biasa kepepet keluar semua. Kepepet keluar. Jadi kita mikir lagi sebenarnya dari behavior konsumen ketika udah di rumah itu apa gitu. Kita ada dua brand yang bisa support each other. Ada snacknya, which is the toast, dan ada kopinya gitu. Di sana keluar kita kayak oke, mungkin banyak orang yang jumlah ordernya mungkin nggak sebanyak yang dulu, tapi mungkin per order bisa lebih besar gitu. Tapi order lebih besar berarti lebih ekonomis juga kan. Jadi gimana caranya gitu. Kita tahu semuanya lagi di rumah, kita semuanya work from home, family pada kumpul semua. Di sana kita bikin family deals sebanyak-banyaknya Pak. Tujuannya adalah satu, tadi secara bisnis ada, tapi secara untuk membantu secara konsumen juga ada gitu di sana. Harga paket minuman lebih ekonomis juga di sana. Jadi itu salah satu yang kita lakukan untuk mensiasatin untuk bertahan. Pak gitu. Di sana juga kita ada keringanan untuk mitra-mitra kita lakukan gitu, seperti itu juga gitu. Karena buat mensupport family deal ini kan berarti kita harus subsidi harga betul. Karena ke mitra kita juga kita siapkan support untuk itu. Jadi sama-sama berpegangan tangan lah untuk navigating through pandemi ini gitu, seperti itu. Jadi di saat terdesak kreativitas pun muncul Pak ya. Tenaga kepepet ya. The power of kepepet gitu. Saya kira di sini kunci cara bertahan Pak ya. Cara bertahan betul. Bukan lagi cara untuk grow atau menghasilkan, tapi cara bertahan sih Pak gitu. Ya Pak Billy, kita tahu era zaman sekarang ini kan mau dagang apapun, F&B, apapun, pasti harus memanfaatkan teknologi Pak. Betul. Baik terhadap pihak luar, si konsumen, mungkin terhadap internal sendiri, saya lihat Pak. Nah, kalau di Jiwa Group sendiri, teknologi itu diletakkan di mana Pak Billy? Oke. Jadi kalau dari kita punya komitmen untuk menjadi tech enabled company ya. Jadi salah satunya adalah mungkin towards customers atau konsumen. Kita baru saja launching app kita namanya Jiwa Plus. Jiwa Plus app, betul. Apps, ya. Itu untuk sebagai program loyalty, tapi juga kita bisa melakukan order dan order delivery atau enggak pick up di counter-counter Janji Jiwa, Jiwa Toast ataupun Jiwati lah. Semua brandnya Jiwa Group bisa lakukan di sana. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri lagi ke customer dan untuk memberikan special offering untuk loyal customer dari Janji Jiwa sendiri, dari Jiwa Group sendiri di sana. Di sana lumayan unik, kalau mungkin bisa dites itu banyak voucher dan promo dan diskon yang bisa digunakan gitu untuk pembelian daily consumption. Kita ngomongin kalau coffee kan daily dan consumption. Jadi bisa langsung ke Jiwa Plus untuk itu gitu. Dan kita sendiri untuk mengelola outlet yang jumlahnya tidak sedikit gitu, memang kita harus mau nggak mau rely terhadap sistem dan teknologi gitu. Jadi internally juga kita membuat satu koneksi di mana 900 outlet ini semuanya bisa terhubung ke satu sistem kita gitu. Di mana kita bisa lihat live overview. Live overview bukan hanya dari segi performance toko, tapi juga live overview dari keadaan toko seperti apa. Kita diwajibkan untuk para store
manajer kita untuk melaporkan kalau misalnya ada ya barang yang rusak atau ada kendala-kendala di lapangan gitu. Itu harus masuk ke sistem tersebut. Dari sistem tersebut dilakukan tracking, dilakukan maintenance dan segala macam sampai itu semua selesai gitu. Jadi kalau mau dilakukan manual apakah bisa? Bisa, tapi buat jumlah yang masif itu sangat tidak mungkin. Jadi we call this smart, kita ngelakuin this integration of system di situ. Dan ini semua terhubung juga dengan ERP kita. Di mana ini berhubungan juga dengan warehousing dan production kita. Jadi di sini itu kita bilang terlink lah semua. Terlink semua ya. Jadi kita bisa lihat production kita sampai kayak barang itu diproses berapa hari karena kita ada komitmen. Yeah. Barang untuk sampai ke outlet mesti dalam waktu berapa hari. Barang untuk sampai ke mitra harus sampai dalam waktu berapa hari. Sebelum sampai harus diproses dulu. Prosesnya berapa hari, lead time dan end time semua. Jadi ini semua tergabung dalam sistem seperti itu gitu. Jadi internally kita harus tahu karena apa? Penting untuk kita bisa memonitor kan. Setiap divisi, setiap department sampai ke yang frontliner kita, which is the store gitu. Jadi di system actually helps us untuk memonitor ini semua gitu. Seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dipakai dengan hanya sekedar mata melihat saja, itu sistem sudah membantu teknologi itu Pak ya? Betul, jadi kita punya database ya Pak buat kita akses gitu. Ujung-ujungnya di antara ini semua pasti efisiensi kan Pak? Betul, efisiensi. Iya. Nah, ngomong-ngomong apakah Jiwa Group sudah ada atau punya rencana untuk expand keluar Pak? Di luar Indonesia ceritanya. Mungkin kita lagi buat itu sih, kita lagi eksplorasi ya. Karena saya percaya juga tiap negara itu punya taste preference yang beda-beda masing-masing gitu. Namanya aja harus pinter-pinter untuk disesuaikan ke negara tersebut kan. Gitu. Jadi kita eksplorasi terus, kita cari the right formula lagi dan kita harus tetap bawa prinsip kita di awal, value for money-nya di sana gitu. Nah itu yang kita kembangin. Cuman kita eksplorasi, tapi kita nggak bisa confirm kalau kita akan keluar dalam waktu dekat gitu Pak. Ya. Tapi ada kira-kira kemungkinan melihat peluang itu pasti ada Pak ya? Iya, kita lihat. Tapi balik lagi saya bilang Indonesia 240 juta jiwa Pak. Buat cari market ke Indonesia itu susah sebenarnya kan Pak. Menarik sekali kalau kita bilang kita bisa maksimalin dulu di Indonesia seperti itu Pak. Sorry Pak, ini ada satu pertanyaan yang mungkin takut terlupakan. Apakah Jiwa Group sendiri sudah ada PI yang masuk Pak? Per November tahun lalu 2021 kita punya partner baru dari investor sih. Seperti itu. Ada rencana schedule untuk atau rencana mungkin ke depan ini untuk go public? Rencana pasti ada, tapi mungkin bukan tahun depan gitu Pak. Iya. Tergantung semua persiapan pastinya Pak ya. Tergantung persiapan gitu. Oke, Pak Billy, saya kira ini satu bincang-bincang yang sangat menarik pastinya minimal untuk ya generasi muda yang ingin mendengar cerita seorang anak milenial yang saya kira sangat sukses membuat satu grup yang kita kenal dengan Jiwa Group. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak Billy. Ini mudah-mudahan memberikan inspirasi, edukasi kepada siapapun yang menonton acara ini Pak Billy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Billy. Thank you Pak.